Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Karim. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang pengertian tentang logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Mari kita masuk ke pokok pembahasan pertama. Di sini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Yang kelima yaitu pemrograman prosedur, dan terakhir ada aturan penulisan algoritma. Ya, kita masuk ke pokok pembahasan pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Yang pertama, algoritma adalah suatu langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ditinjau dari asal-usul katanya, algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang yang menemukan kaya algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab, atau para ahli bahwa berusaha menemukan asal kata bukan asal kata tersebut yang berasal dari penulisan buku di Arab, yaitu yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukallabah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan atau The Book of Restoration and Reduction. Ya, yang kedua itu pengertian pemrograman atau bahasa pemrograman merupakan notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Selanjutnya itu adalah definisi algoritma. Yang pertama, algoritma merupakan jantung di ilmu informatika. Secara umum, pihak benda yang mengajarkan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat yang elektronik lainnya. Yang kedua yaitu mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai sesuatu bahasa atau aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompliernya. Selanjutnya yang keempat yaitu belajar memprogram. Yang pertama yaitu belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, belajar memprogram atau belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskan dalam notasi yang disepakati bersama. Yang ketiga, belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Yang terakhir, belajar memprograman memiliki titik berat pada desainer program. Yang kelima yaitu belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman yaitu belajar memakai suatu bahasa pemrograman atau aturan sintaks tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik beratnya pada coder. Selanjutnya yang keenam yaitu produk yang dihasilkan pemrograman. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik, metodologis atau sistematis. Yang kedua yaitu dapat disesuaikan oleh mesin. Yang ketiga, berfungsi dengan benar. Yang keempat, sanggup melayani segala kemungkinan masukan. Yang kelima, disertai dokumentasi. Dan yang terakhir itu belajar memprogram titik beratnya pada desainer program. Materi selanjutnya itu algoritma. Dalam algoritma terdapat aksi yang aksi ini dimaksud yang pertama yaitu kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas atau dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. Yang kedua, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contohnya yang pertama, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam atau luas ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu karena ruang lingkup luas maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan atau initial state dan final state. Yang ketiga yaitu initial state atau keadaan awal. T0 kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Yang keempat yaitu final state atau keadaan akhir atau T1. Contohnya itu T1, kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan di kantong kertasnya harus dikembalikan kerak lagi. Yang kelima itu kejadian, yaitu urutan-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Yang keenam yaitu efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi untuk menjadi efek neto dari kejadian. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandangnya. Contohnya mengupas kentang dapat dijelaskan seperti berikut, yaitu pertama, ambil kantong kentang dari rak, yang kedua, ambil panci dari almari,
Yang ketiga, kupas kentang. Yang keempat, kembalikan kantong kentang kerap. Selanjutnya itu contoh lain jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. Yang pertama, contohnya itu yang pertama adalah ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari almari. Yang kedua, kupas kentang, dan yang ketiga, kembalikan kantong ke kentang rak. Selanjutnya itu notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue, karena setiap juru masak atau sebagai pemroses dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah pemrogram prosedural. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan atau sequence interaksi yang dilaksanakan satu persatu secara beruntun oleh pemroses. Alur pelaksana instruksi dapat berubah karena adanya percabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Jadi algoritma adalah, yang pertama adalah menyusun aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rencana sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya itu beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama notasi 1 yaitu untayan kalimat deskriptif, yang kedua notasi 2 diagram alir atau flow chart, dan notasi ketiga yaitu prosedur code. Di sebelah ini ada merupakan beberapa simbol program flow chart. Yang pertama terminal, yang kedua adalah persiapan, yang ketiga pengolahan atau proses, yang keempat keputusan, yang kelima input output, dan keenam garis. Yang pertama itu notasi untayan kalimat deskriptif. Contohnya adalah algoritma luas garis bawah segi 4, yaitu menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Jadi deklarasi yaitu luas, panjang, atau lebar bilangan bulat tersebut. Yang dideskripsikan yang pertama adalah memasukkan nilai lebar dan panjang, yang kedua hitung luas sama dengan panjang kali lebar, dan yang ketiga tampilkan luas. Dan selanjutnya itu notasi kedua yaitu diagram alir atau flow chart. Dapat dilihat di gambar tersebut. Pertama untuk masukkan mulai, yang kedua masukkan input yaitu panjang dan lebar, selanjutnya memasukkan rumus luas yaitu panjang kali lebar, dan menghasilkan output luas dan selesai. Selanjutnya yang ketiga itu pseudo code. Algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4. Deklarasi luas, panjang, lebar, interogasi, deskripsi, input, and luas, panjang, lebar, dan output luas. Ini merupakan notasi yang ditulis untuk pseudo code. Selanjutnya yaitu aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dibaca dan dimengerti. Karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Selanjutnya adalah aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, yang kedua kamus, yang ketiga algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan diantaranya tanda kurung kurawal. Contohnya komentar dituliskan dengan kurung kurawal. Notasi algoritma yang dituliskan di antara tanda ini dapat dieksekusi oleh program. Contohnya judul, kurung kurawal, komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal dan kondisi akhir program. Contohnya yaitu judul, kurung kurawal, komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal dan kondisi akhir dari algoritma. Yang kedua yaitu kamus. Contohnya seperti kurung kurawal, pada bagian ini didefinisikan nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi. Yang ketiga itu algoritma. Contohnya yaitu adalah pada bagian ini algoritma dituliskan semua teks yang dituliskan
tidak di antara tanda kurung kurawal akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berbangun terhadap kebenaran algoritma. Selanjutnya yaitu judul atau header. Judul atau header bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Contohnya, program luas garis bawah kubus. Ini merupakan judul algoritma yang berisi menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari peritansi masukan lalu mencetak hasilnya ke perianti keluaran. Yang ini merupakan spesifik algoritma. Catatan untuk header atau judul yaitu untuk memisahkan antara kata dalam judul algoritma menggunakan tanda garis bawah, bukan suatu keharusan. Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas garis bawah lingkaran. Tapi sebaiknya Anda tidak menggunakan spasi untuk memisahkan antara kata di dalam nama algoritma. Selanjutnya itu kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan yang pertama itu nama tipe, kedua konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika sudah didefinisikan terlebih dahulu di dalam kamus. Tulisan sekumpulan nama dan kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Contoh dari kamus atau deklarasi yaitu contohnya kamus, nama tipe hanya untuk tipe yang bukan tipe dasar, yaitu tipe jam, HMM, SS, integer. Tipe jam terdiri dari 3 masukan yaitu HH sebagai jam, MM sebagai menit, dan SS sebagai detik. Lalu yaitu nama konstanta yang harus menyebutkan tipe dan nilai. Contohnya itu const P merupakan real atau 3,14159. Atau ada konstan nama titik 2 string Alex, atau yang terakhir konstan benar atau sama dengan boolean atau sama dengan true. Nama informasi menyebutkan tipe X, Y integer suatu yaitu merupakan suatu nilai yang bertipe bilangan bulat. Nmax atau sama dengan real nilai yaitu nilai maksimum yang bertipe bilangan real. Selanjutnya itu algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan komponen. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa yang pertama instruksi dasar seperti input, output atau segmen, sequence atau runtutan, analisis kasus, dan perluangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi tulisan menentukan urutan langkah-langkah pelaksanaan perintah. Contohnya program cetak garis bawah string, yaitu mencetak string selamat belajar algoritma dan pemrograman ke perianti keluaran. Ya, kamusnya yaitu tidak di sini tidak memasukkan kamus, dan algoritma atau outputnya itu selamat belajar algoritma dan pemrograman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.